Buya Afan, saya ingin bertanya, selama ini sering dibahas tentang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tapi bagaimana dengan keadaan sebaliknya, Buya? Misalnya, ada orang tua yang justru durhaka kepada anaknya, tidak menafkahi, menyakiti secara batin, atau bahkan menelantarkan anaknya secara sengaja. Apakah dosa juga bagi orang tua yang seperti itu? Dan bagaimana seharusnya sikap seorang anak menghadapi orang tua yang bersikap demikian? Mohon nasihatnya, Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua yang tidak mendidik anaknya. Ada orang tua yang tidak peduli urusan anaknya. Bahkan ada orang tua yang zalim kepada anaknya. Dia telah menyanyiakan amanat. Dia pelaku dosa besar. Dia pelaku dosa besar. Ada juga anak yang tidak mengerti bakti pada orang tua. Maka dia menjadi anak yang durhaka. Dosa besar. Jadi mungkin sekali adanya orang tua yang tidak peduli urusan anaknya. Hanya istilah durhakanya orang tua kepada anak, hampir tidak pernah ada istilah itu. Yang jelas, yang disebut adalah yang menyanyiakan amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua punya tanggung jawab kepada yang di bawah naungannya. Ya, tanggung jawab. Jadi dia menyanyiakan amanat. Kalau orang tua menyanyiakan amanat, dosanya ya dosa menyanyiakan amanat. Hampir tidak pernah disebut sebagai durhaka kepada anak. Biarpun kalau makna durhaka berbuat dosa, zalim, ya sah saja. Cuman istilah durhaka ini biasanya dihadirkan untuk sang anak. Uququl walidaini. Durhaka kepada kedua orang tua. Adapun dosa orang tua juga ada. Orang tua bukan sekedar membiarkan zalim kepada anak, menelantarkan, tidak. Salah menyekolahkan termasuk bentuk durhaka. Kalau kita boleh, kalau kita mau menggunakan istilah durhakanya orang tua kepada anak. Durhakanya seorang tua kepada anak. Termasuk salah mendidik. Hanya diberi uang saja untuk sekolah tapi tidak dikenalkan kepada Allah. Sehingga pada akhirnya sang anak tidak kenal Allah. Dan di saat anak tidak kenal Allah, maka begitu mudahnya sang anak berbuat jahat kepada saudaranya, kepada orang tuanya sekaligus. Ada lagi orang tua yang Masya Allah dengan kezalimannya, menelantarkan, tidak bernafkah dan sebagainya. Dosa di hadapan Allah. Dan dosa besar. Nah, seperti halnya ada anak yang tidak berbakti pada orang tua. Berbuat kasar, ngomong kasar. Dosa besar. Semuanya sama-sama dosa besar. Cuman istilah durhaka akan berlaku pada seorang anak. Akan tapi kalau orang tua adalah menyanyiakan amanat. Nah, lalu bagaimana kita? Bagaimana jika ada seorang anak yang menemukan orang tuanya tidak baik? Jawabannya adalah jadilah orang cerdas. Jangan karena ketidakbaikan orang tua lalu Anda ikut menjadi tidak baik. Itu kan hanya orang bodoh. Ibaratnya kalau ada orang penyakit korengan di samping Anda, berusahalah Anda untuk bisa tidak kena koreng. Waspada, jaga kebersihan, mandi di tempat yang benar, air yang bersih, agar Anda tidak tertular penyakit koreng. Maka Anda akan menjadi bodoh di saat akan orang pada korengan. Ngapain saya tidak korengan? Mending korengan sekali. Anda tidak bodoh. Anda bodoh. Sama di saat seorang anak menemukan orang tuanya tidak baik dan sebagainya. Loh, kalau sudah Anda menemukan orang tua tidak baik, ya jangan berkata, orang tua saya nggak baik, sekaruan aja, ngapain saya baik-baik. Loh, ini adalah kebodohan dong. Kalau memang orang tua Anda tidak baik, zalim kepada Anda, menyanyiakan Anda dan sebagainya, bukankah itu orang tuamu? Maka tidak perlu kita membalas dengan ketidakbaikan. Sampai mengatakan macam-macam mencaci orang tua dan nggak ada alasan untuk itu semuanya. Kalau ada orang tua yang tidak berbuat baik kepada anaknya, tidak menjaga anaknya, tidak merawat anaknya, atau bahkan menelantarkan anaknya, lihat. Itu adalah kesalahan orang tua. Akan tapi bukan karena kesalahan itu kita menjadi berbuat salah. Sehingga anak berbakti itu ada 4 model. Ada seorang anak punya orang tua yang baik, lalu dia juga baik kepada orang tuanya. Selamatlah ini sang anak. Baik bapaknya, dia juga baik kepada bapak, bisa berbakti. Yang kedua, ada orang tua subhanallah, ada seorang anak dahsyat. Bapaknya itu tidak baik. Tapi dia masih bisa berbuat baik kepada ayahnya. Hebat. Ini bisa berbakti yang dahsyat. Kalau baik sama orang tua yang baik itu mah enteng biasa.
Tapi itu, baik kepada orang tua yang baik itu biasa. Tapi yang dahsyat adalah orang tua yang tidak baik tapi dia tetap baik. Kenapa? Usahanya dengan Allah. Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ibadah kepada Allah nomor satu. Yang kedua adalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua ini catatannya tidak harus orang tua baik. Tidak, ini perintah dari Allah. Cuman bedanya kalau orang tua tidak baik itu berat kita berbuat baik. Kalau orang tua baik itu mudah berbuat baik. Maka siapapun Anda dan siapapun orang tua Anda harus berbuat baik. Cuman bedanya. Jika orang tua Anda baik, Anda berbuat baik itu mudah. Dan pahala besar. Jika orang tua Anda tidak baik, lalu Anda ngebaikin oleh orang tua Anda hebat. Pahalanya berlipat-lipat. Kenapa? Godaannya kuat. Maka ini orang cerdas. Dalam keadaan orang tua baik, Anda berbuat baik. Dalam keadaan orang tua tidak baik, Anda masih berbuat baik. Anda golongan ini. Ini golongan yang selanjutnya adalah golongan si dungu. Sudah orang tuanya baik, tatanya dia jahat. Na'udzubillah. Orang tuanya baik, tapi dia tidak punya nasib baik. Sehingga kebaikan orang tua disia-siakan begitu saja. Tidak diperhatikan. Tidak punya jiwa pengabdian pada orang tua. Tidak punya jiwa bekti pada orang tua. Na'udzubillah. Koreksi diri Anda sendiri. Bagian yang mana? Orang tua baik, tapi anak tidak baik. Na'udzubillah. Sengsara dia. Yang keempat adalah, orang tua tidak baik, maka dia ke bawah tidak baik. Ini kan sebuah kebodohan. Orang tua tidak baik, maka dia menjadi tidak baik. Sehingga selamanya cari pembenar untuk mendengar perilakunya karena ibu orang tua saya, karena bapak saya, ibu saya kan tidak mendidik saya, ibu saya tidak nyekolahkan saya, ibu saya tidak mengantarkan sekolah agama. Loh, kalau kamu sadar tinggal mencari ilmu agama. Bukan berarti di saat orang tuamu tidak peduli kepadamu, tidak peduli urusan pendidikanmu, lalu dirimu harus sengsara. Tidak dong. Banyak kok orang-orang dalam hidup keluarga yang tidak baik, tapi dia bisa jadi baik. Bahkan keluarganya tidak baiknya bukan tidak baik biasa. Memusuhi Rasulullah. Membenci Nabi. Targetnya membunuh Nabi. Tapi keluar anak hebat namanya Ikrimah. Ikrimah itu anak siapa? Anak Abu Jahal. Apakah Ikrimah beralasan, oh anak saya, bapak saya Abu Jahal, ngapain juga saya baik-baik? Nggak usah ngomong gitu. Bapaknya Abu Jahal. Mana ada orang hari ini yang punya ayah kayak Abu Jahal? Nggak ada. Sejelek-jelek ayah Anda tidak kayak Abu Jahal. Sejelek-jelek orang tua Anda tidak kayak Abu Jahal. Nah, jangan menjadi bodoh kita. Gara-gara orang tua tidak baik, lalu kita menjadi jahat pada orang tua. Tetap durhaka kita. Maka kalau kita ada orang tua, mohon maaf jahat, mungkin suka mukul, suka menghajar kita dan sebagainya, cukup menghindar. Atau orang tua mencaci, mengolok dan sebagainya, Anda tidak kuat. Anda tidak perlu membalas dengan cacian. Cukup Anda menghindar saja. Karena orang tua adalah orang tua. Nah ini. Memang pernah ada pertanyaan. Suatu ketika kita bicara tentang berbakti pada orang tua, tiba-tiba ada bertanya, Buya, itu kan kenapa selama ini kok Buya hanya bicara tentang berbakti pada orang tua? Ada sebuah tempat di luar Jawa waktu itu. Kenapa kok Buya hanya bicara tentang anak durhaka? Kan Anda ayah yang durhaka. Kenapa tidak pernah dibahas orang ayah durhaka? Kami hanya sedikit nyindir. Dengan bahasa doa, semoga Anda bukan orang yang lagi tidak mesra dengan orang tua. Sebab rata-rata anak yang mempertanyakan. Kenapa ini bahasanya anak berbakti saja? Kok tidak dibahas tentang orang tua? Karena dia memang punya masalah dengan orang tuanya. Dia merasa dendam dengan orang tuanya. Na'udzubillah. Karena merasa tidak dibaikin sama orang tuanya. Merasa didolimi, disakiti. Sehingga dia menuntut. Lalu berkata, kenapa yang disuruh berbakti kok hanya anak saja, orang tuanya nggak pernah dibahas? Orang tua itu sudah ada pembahasan sendiri, ya hamba Allah. Pembahasannya sendiri, orang tua punya amanat. Jadi kalau bicara tentang berbakti pada orang tua, Anda jadilah anak. Nggak usah berpikir tentang ayah dulu. Anda jadi anak yang benar. Bapakmu kayak apapun, Anda punya kewajiban berbakti. Baru nanti di saat, jangan Anda berpikir, ayah saya begitu dan sebagainya. Bapak saya nggak benar, ngapain saya berbakti pada beliau? Apa gunanya? Nah, berarti Anda tidak mendengar sebagai seorang anak hari ini. Anda jadilah seorang anak. Bukankah orang tua ada macam-macam? Ada orang tua baik, ada orang tua tidak baik. Kan begitu? Ada orang baik, orang tua tidak baik. Jadilah Anda dengan orang tua baik, Anda berbakti. Kalau orang tua Anda tidak baik, Anda masih bisa berbakti. Ini selamat. Jangan menjadi dua orang yang berikutnya. Orang tua baik, dia tidak baik. Orang tua tidak baik, dia juga tidak baik. Na'udzubillah. Ada dua model, Anda tinggal pilih yang mana. Loh, kita bisa memilih loh ini. Orang tua Anda baik kepada orang tua. Selamatlah Anda.
Jika diuji dengan orang tua tidak baik, Anda pun harus baik karena Anda pengen selamat. Kelompok dua ini nggak ada yang lega. Jangan ngambil yang ketiga dan keempat. Seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan sekali-kali Anda mendendam kepada orang tua Anda. Nasib buruk. Nasib buruk seorang hamba adalah di saat dia itu diberi rasa dendam pada orang tuanya. Sehingga yang terpangkas apa? Berbuat baik. Langsung nggak ada berbuat baik. Karena sudah ada dendam pada orang tuanya, merasa pernah disakiti dan sebagainya. Ini nasib buruk. Dihukum, dihajar. Tapi kalau sudah Allah jaga seorang hamba, mohon maaf. Ini sebuah kisah. Dia seorang non-muslim, bayangkan. Dia tidak pernah kenal agama. Dipukul sama orang tuanya sampai tangannya ini sampai tangannya tidak berfungsi. Tapi dia tidak pernah marah kepada ibunya. Itu nasib baik buat dia. Dan diganti oleh Allah dengan kesuksesan di dunia. Akan tapi itu kan orang yang tidak beriman. Biarpun orang tidak beriman tapi kok baik sama orang tuanya, akan Allah beri segala kebaikan. Cuman kebaikannya hanya di dunia, tidak ada di akhirat. Orang kafir pun dikasih oleh Allah. Begitu pentingnya orang tua. Makanya jangan macam-macam dengan orang tua. Orang tua yang jahat, tetap Anda menghindar saja kalau jahatnya berlebihan. Tapi tetap Anda bisa berbuat baik di balik itu semuanya. Mungkin Anda kirim transfer uang dan sebagainya. Kalau Anda duduk ternyata menjadikan keadaan tidak baik, Anda jangan duduk dekat. Mungkin menjadikan beliau emosi, marahan, caci maki Anda menghindar saja. Tapi Anda melawan, tidak ada. Ingat, jangan sekali-kali ada dendam kepada orang tua. Kok didendamin oleh orang tua? Mana mungkin dia itu untuk menjalankan perintah Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nggak akan mungkin dia mampu untuk berbuat baik kepada orang tua kalau di dalam hatinya ada dendam. Dan nasib buruk seorang anak jika ternyata dia menjadi dendam kepada orang tuanya. Dipukul, ya. Akan tapi pukulan orang tua kadang memang untuk kebaikan. Pukulan orang tua untuk kebaikan. Masih ingat Anda kan dicewer oleh orang tua Anda. Dicubit. Kenapa? Anda nakal waktu itu. Anda nyebrang jalan buru-buru, coba. Masih ada mobil, Anda mau nyebrang, langsung dipukul oleh ibunda Anda. Anda dendam? Ya Anda tunggu kalau Anda dendam pada ibunda Anda mukul Anda karena Anda ingin nyebrang jalan. Membahayakan Anda. Lagi demam Anda tiba-tiba ada minum es. Di stop sama ibunda, dipukul, dimarahi. Anda dendam. Nah, kedunguan bagi kita. Katakanlah orang tua adalah orang tua. Hati-hati, siapapun hari ini. Detik ini juga kami sampaikan. Kalau Anda ada keganjalan pada orang tua, itu nasib buruk bagi Anda. Tapi ada semua. Subhanallah. Hamba yang dipilih oleh Allah. Biarpun diperlakukan kayak apapun orang tuanya. Ada tetap, orang tuaku, orang tuaku, orang tuaku. Aku harus mulakan dia. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.